Halo semua, kembali lagi bersama saya Friandi Zevanya Panghutan. Di sini dalam kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai bedah buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang ditulis oleh Bapak Arthur Jefferson Maya. Nah, untuk bedah buku kali ini sudah diselenggarakan pada 10 Desember 2024 yang lalu, di mana pembedah pertama bernama Profesor Dr. Andus Yanian Muhammad Yani Mayer PhD. Kemudian untuk pembedah kedua bernama Dr. Andus Ahmad Jatmiko MA. Dan untuk moderatornya sendiri adalah Bapak Leonard Felix Huta Barat SIPM SI PhD. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja check it out. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih apa yang saya tangkap dan apa yang saya pahami mengenai kegiatan bedah buku yang setelah diselenggarakan 10 Desember yang lalu. Pertama-tama teman-teman, kita harus memahami dulu apa itu sistem intrusif. Sistem intrusif definisinya tertulis pada bab 3 buku ini. Kita bacakan, saya langsung mengutip dari bukunya Bapak Arthur Jefferson Maya, di mana tertulis di dalam bab 3, sistem intrusif merupakan salah satu faktor penting dalam mempelajari suatu kawasan. Di kawasan Asia Tenggara salah satunya, keterlibatan negara-negara kuat luar kawasan akan menimbulkan keseimbangan, kekuatan, dan deterrence. FYI, untuk 3 kekuatan eksternal yang melakukan sistem intrusif terutama di kawasan Asia Tenggara itu ada yang namanya Amerika Serikat, nggak jauh-jauh lah dari negara Amerika Serikat, apalagi Cina merupakan salah satu negara dengan sistem intrusif yang kuat juga, bisa dibilang rivalnya Amerika Serikat. Dan satu lagi adalah Australia. Mereka bertiga ini merupakan negara-negara yang aktif melakukan sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara. Baik, kita langsung masuk saja mengenai bedah bukunya. Berikut adalah review yang saya dapatkan, apa yang saya pahami. Jadi, sistem intrusif atau yang dikenal sebagai cawe-cawe adalah fenomena di mana negara besar atau aktor eksternal seperti yang aku sebutkan tadi melakukan intervensi dalam urusan domestik negara lain. Fenomena ini timbul dari kepentingan geopolitik, ekonomi, dan pengaruh strategis yang ingin dicapai oleh negara besar di kawasan tertentu. Di era globalisasi saat ini, batas kedaulatan negara semakin kabur akibat intervensi yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Sistem intrusif ini memunculkan pertanyaan fundamental, apakah kedaulatan negara tetap dapat bertahan di tengah pengaruh global yang semakin meluas, ataukah kini kedaulatan hanya menjadi ilusi yang terus terkikis. Buku intrusif dan kedaulatan ini menjelaskan bahwa sistem intrusif seringkali digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan strategisnya. Kepentingan tersebut mencakup geopolitik, ideologi tidak heran lagi, kemudian alasan kemanusiaan, hingga penguasaan ekonomi. Misalnya negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia kerap menjadi pemain utama dalam dinamika politik kawasan strategis seperti di Laut Cina Selatan salah satunya. Kita tahu teman-teman bahwa konflik di Laut Cina Selatan itu merupakan konflik yang berkelanjutan, sampai sekarang belum ada yang namanya solusi dan resolusi. Tapi kita bisa lihat juga bahwa di konflik tersebut tidak ada yang namanya perang terbuka. Intervensi mereka ketiga negara tadi tidak selalu dilakukan secara militer, tetapi sering melalui jalur ekonomi, diplomatik, atau bahkan teknologi digital. Dengan kata lain, sistem intrusif tidak hanya melibatkan kekuatan keras atau hard power, kekuatan langsung atau kayak perang gitu, bukan, tetapi juga kekuatan lunak atau soft power yang secara perlahan menggerus kedaulatan negara-negara yang menjadi targetnya. Faktor utama yang mendorong sistem intrusif adalah kepentingan geopolitik. Selalu dari tadi geopolitik ya, tapi memang benar teman-teman. Salah satu faktor utama yang mendorong sistem intrusif itu adalah geopolitik, di mana negara-negara besar itu ingin memastikan akses terhadap sumber daya alam atau kawasan yang strategis. Selain itu, perbedaan ideologi sering menjadi alasan dibalik intervensi yang dilakukan, terutama pada era Perang Dingin waktu itu. Nah, ideologi juga merupakan salah satu
faktor utama yang mendorong sistem intrusif selain tadi yang namanya kepentingan geopolitik. Karena kita lihat bahwa bahkan Amerika Serikat dan China itu memiliki dua ideologi yang berbeda, teman-teman. Nah, di dua ideologi yang berbeda ini mereka memiliki kepentingan yang berbeda juga, tapi memiliki satu sifat yang sama, yaitu sistem intrusif, di mana mereka sama-sama terdorong untuk melakukan sistem intrusif ini. Mereka yang menjadi faktor eksternal untuk negara-negara atau kawasan-kawasan seperti di ASEAN salah satunya, atau di Asia Tenggara gitu. Selain itu, dalam beberapa kasus intervensi juga dibenarkan atas nama kemanusiaan, seperti perlindungan hak asasi manusia atau pencegahan genosida. Namun alasan ekonomi mendominasi fenomena ini, di mana negara besar yang menggunakan intervensi untuk menjaga kepentingan bisnis dan dominasinya dalam perdagangan internasional. Hal ini menjadikan sistem intrusif sebagai alat yang sering kali sulit dibedakan dari bentuk imperialisme modern. Memang agak susah untuk membedakan yang namanya sistem intrusif dengan imperialisme modern pada saat ini, karena ya yang namanya tujuan tiap negara itu diselubungi dengan hal-hal yang menurut mereka bisa dibenarkan, seperti yang tadi untuk melindungi hak asasi manusia atau menghindari genosida. Nah, kita lanjut. Implikasi sistem intrusif terhadap kedaulatan negara sangat signifikan, teman-teman, terutama di kawasan Asia Tenggara. Konflik Laut Cina Selatan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kedaulatan negara-negara di kawasan ini seringkali terancam oleh klaim-klaim sepihak, terutama dari Tiongkok. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia menghadapi tantangan berat dalam menjaga kedaulatannya di tengah tekanan geopolitik yang semakin intens nih. Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis yang sangat baik secara geografis maupun sumber daya, seringkali menjadi target berbagai bentuk intervensi, baik melalui kerjasama regional seperti ASEAN maupun melalui tekanan bilateral dari negara-negara besar. Memang Indonesia ini bisa dilihat kawasannya itu sangat strategis, teman-teman. Baik untuk kawasan yang bisa digunakan untuk jalur perdagangan atau ekonomi atau segala macam itu, ya seringkali negara-negara yang memiliki kekuasaan besar itu ingin mengintervensi yang namanya negara Indonesia ini untuk mendapatkan sumber daya ataupun segala macam begitu. Nah, buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan ini juga menyoroti bagaimana fenomena ini dianalisis dalam teori hubungan internasional. Sistem intrusif mencakup berbagai bentuk intervensi, mulai dari intervensi militer hingga dominasi ekonomi dan politik. Tindakan seperti pengaruh melalui perdagangan internasional, kebijakan investasi, dan kerjasama teknologi seringkali menjadi mekanisme utama. Dalam beberapa kasus, alasan seperti kemanusiaan dan perlindungan nilai-nilai tertentu digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan intervensi, meskipun sebenarnya terdapat kepentingan strategis yang lebih besar di baliknya. Seperti yang aku bilang tadi, di dalam tindakan-tindakan yang melakukan intervensi tersebut pasti ada hal-hal yang terselubung yang bahkan lebih besar, seperti yang disebutkan pada review bedah buku yang kemarin itu. Di kawasan Asia Pasifik juga nih, contoh di kawasan yang diangkat adalah konflik kepenjangan di Laut Cina Selatan, selalu Laut Cina Selatan, di mana aktor-aktor segala seperti Amerika Serikat, Tiongkok itu memainkan peran yang dominan. Begitulah kurang lebih, aku mau menjelaskan lebih ngulang-ulang lagi mengenai Laut Cina Selatan. Kita langsung saja. Tantangan utama dari sistem intrusif adalah pengikisan kedaulatan negara-negara yang kecil yang menjadi target-target dari sistem intrusif tersebut. Dalam banyak kasus, negara-negara ini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melawan tekanan dari aktor-aktor global yang jauh lebih kuat. Selain itu, pengaruh perusahaan multinasional atau MNC sering menjadi bagian dari sistem intrusif. Permainan intrusif tersebut, di mana korporasi global memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan domestik di negara-negara tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sistem intrusif, begitulah kurang lebih. Hal ini semakin memperumit dinamika hubungan internasional karena aktor non-negara juga turut terlibat dalam sistem intrusif ini. Menurut analisanya, teman-teman, buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara
intrusi dan intervensi, terutama dalam konteks hubungan internasional modern. Intrusi seringkali bersifat terselubung dalam berorientasi jangka panjang, sedangkan intervensi lebih terlihat langsung dengan dampak yang cepat. Pemahaman ini menjadi lebih penting untuk membedakan antara tindakan yang bersifat menjaga ketertiban global dan tindakan yang justru melanggar kedaulatan negara. Buku ini juga memberikan saran agar diskusi tentang sistem intrusif diperluas ke dimensi-dimensi lain seperti dampaknya terhadap keamanan manusia dan berkelanjutan pembangunan di negara-negara berkembang. Aku izin mereview mengenai bab 3 dari buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan ini. Bab 3 cukup menarik perhatian aku, teman-teman, di mana bab 3 ini membahas mengenai sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang aku sebutkan tadi bahwa 3 negara besar yang memainkan peran sistem intrusif di Asia Tenggara adalah ada Amerika Serikat, Cina, dan Australia. Di sini aku mau bahas mengenai Amerika Serikat sendiri, di mana Amerika Serikat ini sering menjadi sorotan yang sering mengikut campuri urusan negara-negara lain ataupun berbagai macam itu. Nah, di sini aku mau bahas mengenai sistem intrusif di kawasan Asia Tenggara yang dimainkan oleh Amerika Serikat. Jadi ada yang menarik perhatian saya mengenai sistem intrusif yang dijalankan oleh Amerika Serikat ini. Di sini dijelaskan sedikit bahwa sistem intrusif yang dijalankan oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara merupakan sesuatu yang kontroversial karena dapat berdampak pada dua hal yang bertentangan, yaitu stabilitas dan instabilitas kawasan. Nah, di sini tertulis juga bahwa menurut Cantori dan Spiegel mengatakan bahwa military intervention consists of the movement of the armed force of an external power into a local area. There are 3 characteristics for military intervention: expanding one's area of control, the maintenance of the status quo, or the resistance of a prior conditions, di mana terdapat 3 karakteristik untuk intervensi militer dijelaskan dalam buku ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Intervensi tersebut dapat dijelaskan dari penempatan militer Amerika Serikat di Filipina, serta seringnya Amerika Serikat melakukan patroli dan latihan militer di sekitar Laut Cina Selatan untuk memastikan kebebasan berlayar. Nah, seperti yang bisa dilihat teman-teman, bahwa Amerika Serikat ini aktif dalam melakukan kegiatan sistem intervensinya di kawasan Asia Tenggara, terutama di kawasan Laut Cina Selatan, di mana bukan hanya membangun militer di Filipina, tetapi juga Amerika Serikat ini sering melakukan patroli lah di kawasan Laut Cina Selatan, dan itu merupakan salah satu sistem intrusif, teman-teman, di mana mempengaruhi yang namanya stabilitas atau instabilitas kawasan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kurang lebih begitu mengenai sistem intrusif, dan aku review sedikit mengenai sistem intrusif Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Untuk kesimpulannya, buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan oleh Arthur Jefferson Aya memberikan pandangan yang lebih mendalam dan provokatif mengenai bagaimana kedaulatan negara di era modern harus diimbangi dengan martabat untuk melindungi diri dari tekanan eksternal. Buku ini tidak hanya menggambarkan realitas politik global yang kompleks, tetapi juga menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami fenomena intrusif. Dengan memahami sistem ini, pembaca dapat lebih jauh untuk mengeksplorasi implikasi dan tantangan yang dihadapi negara-negara di Asia Pasifik dan kawasan lainnya. Sekian mengenai review bedah buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan oleh Arthur Jefferson Aya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.